Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para YouTuber dan para pemirsa YouTube dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan inspirasi, motivasi, dan tutorial untuk mencapai kesuksesan. Pembahasan penting kita kali ini dari seorang mantan tukang sapu. Mantan tukang sapu yang sekarang sudah menjadi pengusaha sukses, menjadi pengusaha yang banyak perusahaan, yang punya banyak perusahaan. Saya mau memetik banyak sekali pelajaran dari mantan tukang sapu ini, karena beberapa video saya itu sudah mengambil pesan-pesan dan nasihat dari mantan tukang sapu yang sudah menjadi miliuner ini, tetapi itu belum cukup. Satu video saja itu belum cukup. Saya memetik pelajaran-pelajaran dari dia. Karena bayangkan saja, mantan tukang sapu tidak punya apa-apa, yang tadinya dia itu hanya bermodalkan 100.000 rupiah untuk hijrah ke kota, dan dia tidak tahu harus melakukan apa. Dia tidur di sembarang tempat sampai akhirnya dia melamar ke sebuah perusahaan dan dia menjadi office boy, ya, khususnya untuk menyapu halaman. Karena dia tidak punya keahlian apa-apa, dia dalam keadaan sudah tanpa harapan, tetapi dia punya semangat untuk dia merubah nasibnya, yaitu karena dia sudah bosan hidup di kampung halamannya, dan dia hijrah untuk dia bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan mungkin juga di kampungnya itu banyak caci maki ya yang dilontarkan kepadanya. Jadi begitulah perubahan nasibnya. Dia merubah diri dengan hijrah dengan modal cuma 100.000, dan dia melamar sebagai tukang sapu di salah satu perusahaan. Sampai sekarang dia menjadi pengusaha sukses, mempunyai banyak perusahaan, dan dia berkantor di tempat yang tinggi ya. Ya, kalau kantor itu kantor-kantor mewah itu ada di lantai tinggi, lantai 27, lantai 30. Jadi dia bisa melihat keadaan kota dengan dia mengatur banyak perusahaannya. Nah, ini ada cuplikan pesan lagi yang mau aku sampaikan dari cerita mantan tukang sapu yang menjadi miliuner. Itu adalah pada saat dia masih bekerja menjadi tukang sapu dan tidak ada harapan sama sekali. Yang dia lakukan adalah dia mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan. Jadi pada saat dia berhijrah ya, dia hijrah dari kampungnya ke kota, dari tidak punya apa-apa sampai akhirnya dia bisa menabung sedikit demi sedikit. Itulah yang dia syukuri. Dia makan apa adanya, di warteg dia juga beli yang apa adanya, tetapi dia nabung. Dia nggak tahu tadinya itu nabung buat apa, tetapi dia itu ingin tadinya itu membangun usaha, membuat usaha di kampung halaman. Biasanya kan seperti itu ya, orang hijrah dan kembali ke kampung halaman itu untuk membangun usaha. Jadi dia menabung sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Nah, selain menjadi tukang sapu, dia juga kerja serabutan. Dia kerja serabutan apa saja yang bisa menghasilkan uang. Karena di kota itu kan banyak orang tidak punya waktu ya. Jadi dia bisa membantu orang lain untuk membersihkan halaman rumah, atau mencuci mobil, atau kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa membantu orang lain, dan dia mendapatkan persen, dia mendapatkan uang dari hasil pertukaran jasanya itu. Itulah yang dia lakukan secara terus-menerus sampai akhirnya berkembang. Nah, apa yang bisa menyebabkan dia itu makin berkembang dan pesat adalah
Dia mensyukuri hari demi hari. Dia mensyukuri hasil yang dia dapat walaupun masih kecil. Kalau kita ibaratkan, kita mendapatkan hasil kecil itu pasti kita itu meremehkan atau kita mengeluh. Aduh, hasilnya kecil, aku tidak mau melanjutkannya lagi. Atau harusnya aku mendapatkan gaji yang lebih besar, harusnya aku mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Nah, tetapi mantan tukang sapu ini dia tidak mengeluh, tetapi dia terima dengan ucapan syukur apa yang dia dapatkan dari perusahaan itu. Dan dia berdoa agar perusahaan itu makin besar, makin jaya, karena dia bekerja sebagai tukang sapu di perusahaan itu. Kalau sampai ada apa-apa dengan perusahaan itu sampai bangkrut, kan dia juga akan terkena imbasnya. Jadi berapapun yang diberikan oleh perusahaan itu dia terima. Makanya banyak yang ibah dengan dia, dan sekarang banyak yang salut sama dia karena dia berhasil menjadi seorang orang yang sukses dan memiliki perusahaan. Jadi yang dia lakukan adalah mensyukuri apa yang dia terima, apa yang dia dapat, apa yang diberikan dia syukuri. Tetapi dia mengakali hidupnya dengan cara apa? Dengan cara dia membangun jaringan-jaringan yang bisa menambahkan pemasukan buat dirinya. Ya, ini cerdas. Ya, seorang tukang sapu ini bekerja dengan cara yang cerdas. Dia tidak mengeluh sampai atasan di sana pada suka sama dia, orang-orang di kantor itu suka sama dia sehingga dia banyak dapat tip. Dia juga banyak dimintain tolong sehingga dia juga dapat ceperan-ceperan setiap harinya, dan dia juga berdagang. Jadi hasil yang kecil, ini misalnya dia dapat 1 juta, 100-200 ribu itu dia investasikan dulu, entah dia belikan baju, entah dia belikan barang atau apa, dia dagang. Ya, karena pekerjaan sebagai office boy itu kan tidak sehari itu dia tidak terlalu sibuk. Jadi ada jam-jam yang dia tidak sibuk. Nah, daripada jam-jam itu kosong, dia berdagang. Dia berdagang untuk orang-orang sekitar kantor, ya. Tetapi dia tidak berdagang makanan sepertinya. Dia berdagang barang-barang yang tidak basi seperti baju atau sesuatu yang bisa dikenakan. Nah, dari hasil itu kan berlipat setiap harinya. Jadi 200 yang dia investasikan kemungkinan berubah menjadi 300 atau 400 ribu. Berarti dari hasil dia investasikan 200 ribu dari gajinya misalnya 1 juta itu 200 ribu dia investasikan sudah berbuah jadi 400 ribu. Nah, 400 ribu itu dia kan beli barang lagi 200 ribu. Ya, 200 ribu dia investasikan lagi, dia jual, dapat 400 ribu lagi, kan sudah berapa? 600 ribu dia dapat. Ya, kalau itu dilakukan setiap hari berarti dia itu punya modal 200 ribu, dia dapat keuntungan 200 ribu juga. Jadi setiap hari 200 ribu kali 30 hari itu berapa? 6 juta. Ya, gaji dia OB 1 juta, dia lipatkan uangnya 200 ribu, setiap bulan dia dapat 6 juta dari 200 ribu modal itu. Jadi dia mendapatkan 7 juta. Ya, itu dari apa? Dari hasil dia bersyukur. Karena dia mensyukuri nikmat yang telah dia dapat, dia mendapatkan ide cemerlang, ide brilian. Itu pertolongan dari Tuhan. Bayangkan, ini cara kerja yang cerdas. Ya, kalau kalian melihat video saya sebelumnya, di situ ada bagaimana cara kalian keluar dari lumpur kemiskinan adalah kalian melipatkan apa yang kalian dapatkan. Kalian mendapatkan 1 juta, kalian coba lipatkan
200 atau 300 itu kalian pakai modal, dan kalian bisa pakai modal untuk apa saja, tetapi yang penting itu bisa kembali gitu loh. Jangan sampai kalian melipatkan sesuatu yang tidak bisa kembali, yang kalian diiming-iming sesuatu atau dibuat bermain judai dari aplikasi ya. Itu jangan. Kalian lihat aja, lihat sekitar kalian itu membutuhkan apa gitu loh. Di mantan tukang sapu itu dia melihat keadaan sekitar, orang-orang sekitar itu dia membutuhkan baju baru, kaos kaki, sepatu. Dia yang jalan pergi beli sepatu, beli baju di pasar, dia jual lagi dengan keuntungan berkisar satu baju mungkin 20.000, 30.000 gitu. Jadi berlipatlah uangnya. Jadi setiap bulan OB lain itu cuma mendapatkan gaji 1 juta 2 juta, dia mendapatkan berkali-kali lipat. Karena apa? Karena kerjanya yang cerdas. Bukan dia bekerja keras, bukan, dia bekerja cerdas dengan cara dia syukuri apa yang telah dia terima, dan dia lipatkan uangnya dengan cara berdagang. Itu kalian bisa tiru. Kalian bisa tiru kiat mantan tukang sapu ini sehingga bisa jadi pengusaha besar. Nah, gimana caranya dia bisa menjadi pengusaha besar, sukses, dan punya perusahaan banyak? Nah, itu selain kerja cerdas, dia juga membangun yang namanya jaringan. Ya, jaringan itu penting. Kalau kalian mau mempunyai banyak pemasukan, itu kalian harus mempunyai jaringan. Yaitu apa? Silaturahmi. Ya, kalian silaturahmi. Sekarang itu mudah silaturahmi itu dengan media sosial. Kalian membuat konten aja di media sosial, sekali kalian membuat konten itu akan tersebar kemana-mana, dan kalian akan terhubung dengan banyak sekali orang. Ya, kalian juga bisa terhubung dengan dunia luar, dengan orang luar negeri. Jadi sekarang itu jauh lebih mudah daripada waktu mantan tukang sapu ini berjuang, di mana belum ada yang namanya jaringan media sosial ini. Ya, internet sepertinya dulu sudah ada, tetapi internet itu terbatas juga. Handphone juga sudah ada, tetapi masih polio ya, masih yang model polio ya, poliponik gitu. Jadi sangat-sangat minim sekali dulu dia berusaha, karena dia itu harus menjalani setiap harinya itu membangun jaringan dengan cara berputar, berkeliling. Kalau sekarang tidak, kalian hanya cukup membuat konten di media sosial. Kalian isi konten kalian dengan value atau ilmu ya, tentang apa saja. Kalau dia mungkin sekarang menjadi afiliator ya, karena dia hobinya dagang dan dia melipat gandakan dengan berdagang. Jadi apa saja bisa kalian jalani, tetapi yang pertama kalian lihat adalah syukuri dulu apa yang sudah kalian punya. Ya, seperti dia menerima keadaannya menjadi tukang sapu, dan dia bersyukur dengan apa yang dia dapatkan. Bayangkan, dia hanya 100.000 berangkat dari kampungnya, tidur di sembarang tempat, sampai akhirnya dia mendapatkan pekerjaan sebagai office boy, dan dia mendapatkan gaji. Itu kan sudah, rasa syukur itu sudah sangat besar sekali. Bayangkan, di kampungnya dia mendapatkan cemoohan, di kota dia mendapatkan pujian karena berhasil membersihkan kantor, membersihkan tempat pekerjaan orang. Orang itu akhirnya memberikan dia uang sebagai timbal balik jasa. Itu kan sangat bersyukur sekali dia. Nah, dari situlah, berangkat dari rasa syukur dengan apa yang dia punya, dengan bukan rasa sedih dengan apa yang dia tidak punya ya. Jadi dia bersyukur dengan apa yang sudah dia punya. Yang paling utama adalah apa? Kesehatan. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Banyak sekali ilmu-ilmu yang kita bisa petik dari seseorang ini ya.
yang dulunya tidak berharga menjadi seorang yang berharga dan mempunyai penghargaan yang banyak dan berguna bagi banyak orang. Terima kasih sudah mendengar kisah ini. Semoga keberlimpahan dan keberkahan selalu menyertai kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.